على محمد طب القلوب ودوائها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد, puji syukur kehadirat Allah atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, terkhusus nikmat Islam wal iman. Salawat dan salam tak lupa terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kepada yang terhormat guru kita bersama Al-Ustadz Al-Hajj Al-Mukarram Muhammad Arfan bin Muhammad Syarbini yang dimuliakan oleh Allah. Wa ta'ala Allah bituli hayatih, semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, gampangkan segala urusannya, serta meluluskan segala hajat dunia maupun akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali kita berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka melanjutkan kajian akan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang terkumpul dan tersusun di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang merupakan susunan Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah rahmatul abrar. Kita sudah masuk sekarang ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-28. Namun sedikit nanti kita akan bahas secara singkat manaqib Al-Imam Ahmad bin Hanbal sebagai perawi dari hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh sahabat baginda Nabi yang bernama Wabisah binti Ma'bad tentang istafti qalbak, yang bagi orang yang sudah bersih hatinya dalam mengenal kebaikan dan keburukan, tanyalah hati masing-masing. Ya, kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak merasa bersih hati kita, nggak ada kesaksian akan hal itu, kita tanya ke orang-orang yang lebih bersih hatinya daripada kita. Iya. Namun sebelumnya mari kita bacakan hadis yang ke-28 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsamin wal 'ishrun an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah sallallahu alaihi ka'annaha maw'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum
bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidina al-mahdiyina addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsah bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah. Rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in an-Nawawiyah rahimahullah rahmatul abrar, semoga Allah merahmati beliau dan memberikan manfaat kepada kita melalui ilmu-ilmu beliau dan rahasia Allah yang ada pada diri beliau, baik kita rasakan manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Beliau mengeluarkan sebuah hadis yang diletakkan dalam urutan yang ke-28 dalam kitabnya ini, yaitu hadis yang beliau keluarkan dan beliau riwayatkan dari para gurunya sampai kepada sahabat baginda Nabi yang bernama Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah. Jadi kata beliau, an Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah, dari Abi Najih Al-Irbad putra Sariyah radhiyallahu anhu, qala, berkata beliau Al-Irbad, sahabat baginda Nabi, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pada suatu hari, ya tepatnya sebagaimana nanti disebutkan di sebagian riwayat, di riwayat Imam At-Tirmidzi, ya di riwayat lain katakan di waktu subuh, selepas subuh. Di situ Rasulullah SAW memberi peringatan, memberi mau'izah, ya, menyampaikan mau'izah, ceramah agama yang isinya nasihat yang begitu luar biasa, super nasihat yang benar-benar menyentuh, ya. Mau'izatan balighah, nasihat yang amat sangat menyentuh dan membekas, sehingga wajilat minhal qulub, dengan nasihat tersebut hati-hati, ya, hati menjadi gemetar dan takut, ya. Wa dharafat minhal uyun, dengan nasihat yang begitu menyentuh tersebut mata, ya, mengeluarkan air matanya, ya. Gendangan air mata bercucuran. Faqulna, kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, saking menyentuhnya, ya, seakan-akan nasihat yang sekarang ini, ya, ceramah yang sekarang ini seakan-akan seperti nasihat yang keluar dari mulut orang yang hendak mau berpisah. Orang kalau udah mau berpisah atau enggak, orang yang udah mau meninggal, biasanya kan ngasih wasiat tuh, ngasih wejangan. Itu kan biasanya wejangannya begitu menyentuh. Ya, seakan-akan Nabi memberikan nasihat ini, seakan-akan Nabi kayaknya udah nggak akan hidup lama lagi gitu. Fausina, maka dari itu, ya wahai Rasulullah, berilah wasiat kepada kami. Qala, Rasulullah pun menjawab, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah. Saya wasiatkan kepada kalian
agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan siap menjadi pendengar ya yang setia dan siap taat terhadap pemimpin sepeninggalan saya, siapapun pemimpinnya selagi dia pemimpinnya muslim dan nggak mengajak kepada maksiat. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasy, walaupun yang memimpinmu adalah seorang budak hitam dari Afrika yang saat itu umumnya ya berstatus budak, yang nggak mungkin ya, yang nggak umum budak bakal jadi pemimpin. Andaikan begitu ya, dan memang kenyataannya terbukti di beberapa generasi dalam sejarah Islam pernah terjadi di mana kepemimpinan Islam dipimpin oleh para budak. Di Mesir juga pernah mengalami sebagaimana disebutkan dalam syarah ini nanti ya. Jadi isyarat karena dianggap sama sahabat ini mau'izat muwaddi', ya nasihat yang begitu menyentuh, seakan-akan nasihat ini keluar dari mulut orang yang hendak pamit karena mau meninggal. Jadi wasiatnya terus lazimkan takwa dan siap menjadi pendengar yang taat terhadap siapapun yang memimpin Anda, walaupun itu adalah budak hitam dari Afrika. Fa innahu man ya'ish minkum, kenapa? Karena orang yang akan hidup, yang masih akan panjang umurnya setelah kepeninggalanku, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Jadi intinya di sini Rasulullah menganjurkan untuk bersatu. Ya, perselisihan pasti terjadi, apalagi Nabi Muhammad sudah meninggal. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ya, wajib bagimu mengikuti jejak sunnahku dalam hal perkara ini, ya, perkara menghadapi kenyataan yang nanti akan ada perselisihan. Ikutin sunnahnya baginda Nabi dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Al-khulafa ar-rasyidin nanti akan disebutkan siapa-siapa aja, ya, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Itu jadi contoh ya bagaimana pemerintahan mereka tuh bisa meredam banyak kemungkinan perselisihan. Ya, addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah ini dengan gigi gerahammu, maksudnya peganglah dengan kuat. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hatilah Anda dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang dibuat-buat sebagai perkara baru dalam agama itu merupakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah kesesatan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengomentari status hadis ini, derajatnya yaitu hadisun hasanun sahih. Sebelum kita membahas hadis ini, mari kita sedikit menggali ya manaqibnya Imam Ahmad sebagai perawi dari hadis sebelumnya tentang istafti qalbak, hadis yang berbunyi tentang anjuran untuk mengikuti suara hati bagi mereka yang memiliki hati yang bersih. Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah satu ya dari 4 panutan tokoh madhab ahli sunnah wal jamaah yang pengikutnya sampai sekarang masih banyak ya, dan dia adalah seorang pribadi yang disepakati keagungannya, amanahnya, kehati-hatiannya, zuhudnya, dan kemampuan hafalannya, dan keluasan dan kedalaman
kepiawaian akalnya dan ketokohannya sudah amat sangat populer, sepakat semua orang. Dia waktu masih kecil, dia asalnya ibunya tinggal di Marruz di daerah Irak. Iya, nama kota Marruz. Jadi ibunya hamil mengandung Imam Ahmad di Marruz, tapi sebelum lahir ibunya pindah ke kota Baghdad. Iya, disitulah. Jadi setelah wafatnya ayahnya di kota Marruz, ibunya dalam keadaan hamil, ibunya pergi ke Baghdad dan di situ dia lahir di kota Baghdad. Jadi lahir dalam keadaan yatim. Iya. Jadi ibunya melahirkan beliau di tahun 164 Hijriyah. 164 Hijriyah. Beliau sebagaimana diketahui umum bahwa beliau adalah muridnya Imam Syafi'i, murid yang amat sangat taat dan mengagungkan gurunya, sampai dia pernah bercerita, ya, saya pernah sesekali keluar dari kota Baghdad. Al-Imam Syafi'i sebagai guru bersaksi akan kebesaran muridnya. Kalau murid bersaksi akan kehebatan guru itu biasa, lumrah, benar nggak? Tapi kalau udah guru bersaksi akan kehebatan murid, ini luar biasa. Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Syafi'i bersaksi akan keluasan ilmunya, ketinggian akhlak budi pekertinya, ya, begitu dalamnya pemahamannya akan fikih, pemahaman ilmu fikihnya. Sampai Imam Syafi'i, di saat Imam Syafi'i keluar dari kota Baghdad untuk berlabuh ke Mesir, ya saat itu Imam Syafi'i sudah membentuk madhabnya, madhab yang pertama, madhab qadim, dan diantara perawinya adalah Imam Ahmad. Dia bilang, kata Imam Syafi'i, kharajtu min Baghdad wa ma khallaftu fiha afqaha wa azhada wa la awra'a wa la a'lama min al-Imam Ahmad. Saya keluar dari kota Baghdad dan tidak ada yang saya tinggalkan dari kalangan murid yang lebih faqih, lebih alim, lebih wara' dan lebih zuhud dibanding Imam Ahmad. Masya Allah. Dan dia begitu mengagungkan gurunya, sering kali ya nggak dilupakan dalam doanya. Imam Ahmad senantiasa mendoakan Imam Syafi'i, ya, berakhlak di hadapan gurunya. Imam Syafi'i naik kendaraannya, naik himarnya, dituntun oleh Imam Ibn Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Syafi'i dalam perjalanan pun memberikan pembelajaran kepada Imam Ahmad. Jadi tidak ada keadaan yang di situ Imam Ahmad luput dari pendidikan Imam Syafi'i. Sampai dalam berjalan pun, ya, dia tetap menimba ilmu dari Imam Syafi'i. Dan di antara kebiasaannya, hampir seluruh umurnya dia menghidupkan satu malam suntuk. Dari semenjak dia masih muda, nggak pernah, ya, tidur di waktu malam. Waktu tidurnya mungkin sedikit di waktu siang, habis itu malamnya tuh makmur dengan kajian keilmuan dan dengan ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, cepet banget ya. Dan diantara kebiasaannya, setiap hari semalam dia punya kebiasaan mengkhatamkan 1 kali khataman Quran. Wah,
Ada yang lebih banyak Ustaz dari dia. Ya lebih banyak. Tapi Imam Ahmad bisa bikin madhab. Jadi nggak sibuk ibadat doang sama ngaji, tapi menuntut ilmu, membuahkan hasil ilmu, menelurkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Iya. Beliau diantara upaya kerasnya dia di dalam menekan hawa nafsu, apabila dia lapar, apabila dia merasa lapar, dia ambil apa? Roti kering, ya, dibersihin, ditiup dari kemungkinan ada debu, ya, yang namanya roti kering, dia basahin pakai air. Roti kering dibasahin pakai air dan dia makan dicampurin garam sedikit. Tuh makannya aja begitu. Iya, itu dengan sengaja dia begitu. Namanya riyadhah, demi menekan hawa nafsunya. Kalaupun dia lagi pengen makan enak, ya, dia masak, ya, atau nggak dimasakkan untuknya adas. Adas itu kayak semacam kacang-kacangan gitu, kacangan digiling tuh kacang dicampur dengan apa, gaji, ya, ditaruh di piring yang terbuat dari tanah liat, tembikar, dimakan dari situ. Masya Allah. Dan orangnya terhormat, sengaja hidup miskin, sampai-sampai bukan nggak jarang zakat tuh sempat sampai ke hadapan dirinya, tapi dia tolak, ya, sampai dikatakan inna auladaka urat, wahai Imam Ahmad, anak-anakmu akhirnya pada nggak punya baju, jangan terlalu seperti inilah, terimalah zakat ini. Katanya Imam Ahmad, telanjang lebih baik buat mereka. Maksudnya telanjang di sini maksudnya ari, bukan berarti telanjang badan. Maksudnya nggak mengenakan perhiasan, perkara-perkara yang lebih di atas kebutuhan, itu lebih baik dibanding dengan kotoran manusia, karena yang namanya zakat itu kotoran manusia. Tapi orang miskin mau tidak mau harus dia terima. Iya, arti kotoran manusia, ya harta yang memang harus dia keluarin. Makanya zakat itu nggak istilahnya diharamin buat keluarganya baginda Rasulullah SAW, karena keluarga Rasulullah memang ditakdirkan, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin umat, sehingga mereka nggak dianjurkan untuk makan uang zakat. Nah, begitu juga para tokoh besar, dia berusaha untuk tidak makan zakat. Nggak apa-apa dia hidup miskin, gua nggak mau makan dari zakat, begitu. Sekarang berebut, ada zakat berebut. Tapi dalam fikih, kalau semua orang fakir miskin nggak mau menerima zakat, dipaksa harus menerima, karena itu bagian dari syiar. Faqala la hajata li fiha, saya nggak butuh. Oh enggak, ya, wa inna, katanya terus, wa innaha ayyam qalail tsumma narhal min hadza, hari-hari ini cuma sedikit, nggak lama lagi kita tinggalin di dunia. Maksudnya nggak apa-apa deh hidup susah beberapa hari doang, habis ini kita tinggalin di dunia, begitu. Ini sifat waroknya dan memang zuhudnya terhadap dunia. Pernah dia dibawakan 3 kantong, ya, duit, setiap kantong isinya 1000 dinar, iya. Terus dikatakan kepadanya, coba ente gunakan ini, ya, untuk kebutuhanmu, memberikan keluargamu. Terus kata Imam Ahmad, la hajata li fiha, saya nggak butuh
ana fi kifayah, saya sudah merasa cukup, benar-benar nggak diterima sedikit pun dari pemberian tersebut. Di antara kemampuannya di dalam menghafal luar biasa, dia menghafal sekitar apa, 1 juta hadis dia hafal, ya, sampai dia karang itu kitabnya yang bernama Musnadnya, Musnad Imam Ahmad, ya, yang dikumpulkan di situ 40.000 hadis. Sampai ada di tangan kita sekarang, yang mau beli ada, itu kumpulannya dia 40.000 hadis. 1.000 diantaranya dia hafal di luar kepala, luar biasa, ya. Banyak yang menimba ilmu dari Al-Imam Ahmad, diantaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Abu Daud, Ashabus Sunan, ya, itu semua nimba ilmu dari Imam Ahmad. Beliau meninggal di kota Baghdad, ya, tahun 241, ya. Beliau berarti tergolong orang abad ketiga, ya, dengan umur yang telah mencapai 77 tahun, ya. Tatkala beliau meninggal, semua orang yang tahu betapa luar biasanya teriak semuanya, nangis, ngegerung. Kota Baghdad sempat ditutup aktivitasnya, ya, demi memuliakan ketokohan Imam Ahmad. Hari berkabung, semua aktivitas ditutup demi melaksanakan prosesi jenazahnya. Dan di saat hari wafatnya, ya, saking luar biasanya pemandangannya, sampai apa, ada orang Yahudi, Nasrani, Majusi sekitar berapa, 10.000 orang Kristen yang saat itu hadir, saking kagumnya pada masuk Islam berbondong-bondong setelah melihat keagungannya Imam Ahmad. Masya Allah, ya. Itulah kalau kehebatan orang-orang dulu. Nah, dia adalah salah satu perawi, diantaranya perawi berikutnya adalah Al-Imam Ad-Darimi. Al-Imam Ad-Darimi masuk kategori ulama salaf yang dipegang kumpulan hadisnya, dan apa yang dikumpulkan hadisnya itu termasuk sahih. Jadi selain 6 perawi pengumpul hadis yang menjadi standar sumber mazhab ahli sunnah setelah Al-Quran, itu ada tambahan lagi 2, Muwatta sama Musnad Ad-Darimi. Jadi 9, semuanya ada 6, Muwatta, sama Musnad Ahmad 9, Al-Kutubut Tis'ah disebutnya. Al-Kutubut Tis'ah yang menjadi sumber standar madhab ahli sunnah, ya, dalam pengambilan hukum dan dalam membangun agama Islam setelah Al-Quran, itu ada 9 buku standar, ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, ya, ini 6 disebut Kutubus Sittah. Terus tambah lagi apa, Musnad Al-Imam Ahmad, Muwatta Al-Imam Malik, sama apa, Musnad Ad-Darimi. Musnad Ad-Darimi, cuman Musnad Ad-Darimi itu tipis, nggak tebal. Itu menjadi standar 9 buku, ya. Yang berikutnya udah Isya yang berikutnya, jadi kita belum sempat kaji hadis yang ke-28, tapi artinya tadi secara literal sudah saya kaji. Jadi inti tema hadis yang hendak kita kaji ini adalah pentingnya bertakwa dan menjaga sikap, ya,
pandai mengambil sikap di era fitnah. Itu penting. Pandai mengambil sikap di era fitnah. Ini hadis sering kali dijadikan hadis-hadis standar dalam membangun fikih at-tahawulat yang dikarang sama Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, yaitu bagaimana kita memahami pemahaman yang dengannya kita bisa mengambil sikap ya di era fitnah kayak sekarang nih, dimana kita nggak tahu nih ya, apalagi sekarang dengan propaganda media kita nggak tahu yang mana yang jujur, yang mana yang bohong, yang mana yang beramanah, yang mana yang khianat. Terkadang bisa jadi kawan kita sangka lawan, bisa jadi lawan kita sangka kawan. Ini hari-hari yang disebut fitnah, fitnatun amya, amat sangat buta, yang digambarkan oleh baginda Nabi sebagai seperti belahan malam tergelap, sehingga kita nggak tahu ada apa di depan kita. Ya, terutama yang ada kaitannya dengan politik. Ya, karena ini kasus masalahnya masalah politik. Ya, jadi kita lihat kalau memang itu kita tetap harus memegang yang namanya kebenaran, ketakwaan, tapi sambil menimbang. Jangan sampai ya kita gegabah, akhirnya Islam secara keseluruhan hancur gara-gara apa? Sikap kita yang serampangan. Nah, artinya jangan sampai dari sikap kita yang terlalu berlebihan mengatasnamakan agama, malah bukan yang terjadi perbaikan, malah yang terjadi chaos dan kehancuran. Nah, ini penting nih di zaman kita ini. Ya, nanti insya Allah sedikit demi sedikit kita kaji. Jadi sampai batas mana standar ahli sunnah wal jamaah di dalam hal mengambil sikap di hadapan pemerintah yang mungkin dolim, tapi selagi dia muslim ya, dan nggak mengajak kita ke perbuatan-perbuatan yang dosa ya, bagaimana sikap kita sebagaimana diajarkan oleh mazhab ahli sunnah wal jamaah. Nah, insya Allah di panjang umur sehat walafiat kita ketemu lagi di minggu akan datang, kita lanjutkan hadis, tentunya setelah kita mengenal sedikit tentang perawi dari kalangan sahabat yang bernama Al-Irbad bin Sariyah ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha.